Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Physiology Entrepreneurship. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kalian mendapatkan modal mendanai usaha kalian. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali muncul karena mahasiswa pun sering sekali bertanya seperti ini. Bu, saya ingin mendirikan usaha tapi saya tidak punya modal. Bu, modal itu menjadi halangan utama saya untuk mendirikan usaha. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam materi ini. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas tentang 8 pilihan yang dapat kalian gunakan untuk mendanai atau mendapatkan modal untuk usaha kalian. Nah, kita mulai saja satu persatu karena materi ini lumayan banyak yang harus dicakup ya. Pertama, saya akan memperlihatkan 8 jenis-jenis pendanaan dalam sebuah usaha. Setelah itu saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertamanya yaitu bootstrap. Ya, ini berarti mendanai usaha kalian dari uang kalian sendiri. Friends and family adalah orang-orang yang sangat mendukung kalian. Credit card, oke. Ini agak membingungkan di sini kenapa ada credit card sebagai cara untuk mendanai usaha, tapi saya akan jelaskan setelah ini. Keempat adalah angel investor, adalah investor yang bertindak atau berperan sebagai angels buat kalian. Kelima adalah crowdfunding. Jadi situs pendanaan yang sangat terkenal di luar dan beberapa tahun ini juga sangat sering dipakai atau sangat menjadi tren di Indonesia. Next adalah venture capital, adalah orang-orang atau pihak-pihak yang dapat memberikan kalian dana yang sangat besar atau lumayan besar untuk melanjutkan atau menjalankan bisnis kalian. Bank loan, ini dia. Nah, jika kalian selalu berpikir bahwa untuk mendapatkan modal itu satu-satunya cara adalah mendapatkan pinjaman dari bank, bisa kita lihat di sini bank merupakan pilihan keberapa gitu ya. Jadi bukan pilihan utama, ada beberapa langkah-langkah atau cara-cara yang bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pinjaman dari bank. Dan yang terakhir yaitu special scheme atau skema khusus yang diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari bootstrap. Beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang bootstrap marketing, kalau kalian masih ingat, yaitu bagaimana kalian melakukan marketing yang kalian lakukan sendiri tanpa menggunakan atau menyewa orang lain. Nah, itu sama artinya dengan bootstrapping di bisnis secara keseluruhan. Jadi, saya akan menggambarkannya dengan gambar seperti ini. Jika kalian adalah sebuah bootstrapping company atau perusahaan yang menjalankan usahanya secara bootstrap, kalian itu mencari customers, jadi mencari customer sebanyak mungkin. Customers tersebut membuat kalian mendapatkan pertumbuhan secara organik atau pertumbuhan yang tidak dibuat-buat atau pertumbuhan yang secara alami terjadi, jadi organic growth. Biasanya kalau IG kita ingin mendapatkan banyak followers, kita akhirnya membeli followers kan, jadi itu istilahnya tidak organik. Jadi organik itu kebalikannya. Lalu dari pertumbuhan organik tersebutlah kalian mendapatkan yang namanya cash flow. Cash flow tersebut kalian putar di bisnis kalian gunakan lagi untuk melakukan penjualan yang terus-menerus sehingga mendatangkan customers. Nah, proses tersebutlah itu dapat membuktikan bahwa kalian mempunyai bisnis model yang layak. Bisnis model yang layak itu akan mendatangkan customers lagi. Jadi perputaran siklus seperti ini itu dinamakan bootstrap company. Dengan kata lain, bootstrap itu adalah proses di mana kalian mendapatkan dana benar-benar sumber utamanya adalah penjualan yang kalian lakukan. Jadi tidak ada sumber eksternal lain dalam mendapatkan dana untuk menjadi modal usaha kalian. Berikutnya ada kekurangan dan kelebihan dari bootstrapping. Kalau kita lihat di sini, kelebihan bootstrapping adalah timeline-nya lebih fleksibel. Jadi tidak ada pihak-pihak yang mengejar-ngejar kalian. Contohnya, bulan A kalian harus mendapatkan pertumbuhan seberapa persen, bulan B harus berapa persen, bulan C harus naik berapa persen. Untuk bootstrapping, kalau kalian menjalankan bootstrapping, semuanya fleksibel. Berikutnya adalah more ability to pivot. Jadi kemampuan kalian untuk pivot itu semakin banyak. Kenapa? Tidak ada orang-orang yang atau pihak-pihak yang meminta kalian untuk melakukan usaha berdasarkan keinginan mereka karena kalian tidak terikat dengan siapapun atau investor manapun. Jadi kalian bebas untuk melakukan perubahan usaha seingin kalian. Ketiga, kalian lebih disiplin secara finansial. Kenapa? Karena satu-satunya sumber pendanaan kalian itu dari penjualan yang kalian lakukan. Nah, di pihak
yang lain, di sisi yang lain ternyata bootstrapping itu membawa kerugian, antara lain itu dapat membuat kalian itu memiliki resource atau sumber daya yang sangat terbatas. Kedua, pertumbuhannya lambat. Iya, sangat lambat. Kenapa? Karena kalian hanya mempunyai satu sumber pendanaan dan kebanyakan kalian tidak bisa bertahan, terutama di market yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, bootstrapping hanya merupakan salah satu langkah, karena ada beberapa cara-cara lain yang bisa kalian pilih, yaitu contohnya yang kedua adalah mendapatkan pendanaan dari friends and family, teman dan keluarga, di mana dua pihak ini adalah orang-orang yang selalu mendukung kalian dalam kegiatan kalian atau usaha yang kalian jalankan. Yang ketiga, cara ketiga yang bisa kalian lakukan adalah dengan menggunakan credit card. Nah, saya mendapatkan ilmu ini dari dosen saya yang pada waktu saya kuliah mengatakan seperti ini. Jadi pada saat kalian lulus, cari kerja, pada saat kalian mulai bekerja, buatlah kartu kredit. Nah, seiring waktu kartu kredit itu akan meningkat limitnya, dan pada saat kalian berhenti bekerja dan membuka usaha kalian sendiri, limit tersebut bisa kalian gunakan sebagai modal usaha. Nah, ini sebenarnya ada resikonya juga. Kenapa? Karena ini membutuhkan disiplin dan niat yang sangat tinggi, karena biasanya memiliki sisi itu membuat kita konsumtif. Nah, yang keempat, ini ada beberapa warning bila kalian melakukan bootstrapping dari personal saving kalian, jadi tabungan pribadi kalian atau uang pribadi kalian. Hati-hati, jangan menggunakan semuanya. Simpanlah beberapa atau sebagian kecil untuk emergency fund. Kenapa? Biasanya klien telat membayar atau ada peralatan yang rusak, jadi kalian membutuhkan emergency fund. Kalau di credit card, seperti tadi yang saya katakan, membutuhkan determinasi yang tinggi dan disiplin yang tinggi supaya kalian tidak konsumtif. Next, how to fund your business. Yang poin keempat adalah mendapatkan yang namanya angel investor, yaitu mendapatkan dana dari pihak-pihak yang mendukung usaha kalian dengan mengharapkan imbalan keuntungan. Tapi angel investor, namanya juga angel, dia tidak hanya memberikan dana untuk mendapatkan imbalan, tapi angel itu turut serta dalam perusahaan kalian sebagai mentor kalian, sebagai coach kalian, yang dimana kalian bisa mendapatkan saran untuk pertumbuhan usaha kalian. Ini adalah beberapa keuntungan jika kalian menggunakan angel investor sebagai cara untuk mendapatkan modal atau dana. Pertama, angel investor itu memiliki resiko yang lebih kecil daripada kalian meminjam uang di bank atau di venture capital. Kedua, semua kebutuhan modal dipenuhi oleh angel investor. Jadi kalian menyetorkan proposal. Jika proposal itu sesuai dengan visi misi dari angels tersebut, maka angel tersebut akan menyediakan modal sebanyak proposal yang kalian berikan. Ketiga, dapat membuka banyak lahan pekerjaan baru. Tentu saja jika kalian membuka usaha, memperluas usaha kalian dengan bantuan modal dari angels, berarti kalian membutuhkan tenaga kerja lain untuk bekerja di perusahaan kalian, yang akhirnya kalian membuka lahan pekerjaan baru. Nah, keempat, pengembalian keuntungannya dapat diinvestasikan ulang. Jadi ini dana kalian bisa berputar dibanding kalau kalian melakukan mendapatkan pendanaan dari venture capitalist. Next, yang kelima itu angels itu merupakan business expert. Itu yang harus kalian tahu. Jadi kalian mendapatkan angels itu bukan dari non-business person. Apa artinya? Artinya bahwa ia bisa memberikan saran kepada kalian, masukan kepada kalian betul-betul dari perspektif bisnis atau perspektif praktikal, karena mereka sendiri sudah berada di dalam dunia bisnis sebelumnya. Keenam, usaha yang didanai angels biasanya bisa bertahan minimal 4 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa keberlangsungan usaha itu yang paling kritikal itu berada di tahun pertama dan tahun kedua. Jadi 70% usaha di tahun kedua itu tutup karena mereka tidak memiliki keberlangsungan usaha. Sedangkan apabila kalian dibiayai oleh angels, kalian bisa melewati masa krisis itu sehingga kalian bisa memperpanjang pertumbuhan usaha kalian.
7. Angels tidak meminta biaya investasi bulanan yang tinggi. Ini yang membedakan angels dengan venture capitalist yang sangat utama gitu ya. Keuntungan yang dicari itu berbeda. Gitu. Nanti saya akan jelaskan di venture capitalist juga supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, apa kekurangan dari angel investor? Nah, angel investor itu membuat kalian kehilangan kontrol penuh terhadap perusahaan. Kenapa? Kalian memberikan equity kalian, saham kalian, beberapa persen dari kepemilikan usaha kalian kepada angels. Nah, tentu saja untuk mendapatkan atau melakukan mengambil sebuah keputusan-keputusan strategis tidak bisa kalian lakukan lagi sendirian. Kedua, sangat sulit mendapatkan angels yang cocok. Benar sekali. Ada banyak angels yang ada di luar sana, tapi untuk mendapatkan angels yang cocok dengan visi misi yang kalian bawa itu sangat sulit. Ketiga, angels menyediakan dukungan struktural yang lebih sedikit dari perusahaan investasi. Karena angels ini bersifat perorangan, bukan lembaga. 4. Ada kemungkinan kelalaian atau pelanggaran peraturan dalam investasi oleh angels. Ini sering terjadi apabila kita melakukan kerjasama dengan pihak luar ya. Lalu next, ini adalah contoh-contoh angels investor. Ada Angel Investment Network, Trendlines, Combinator, Techstars, dan di Indonesia kita mengenal Angin ya, Angel Investment Network Indonesia. Lalu masuk ke sini, ini adalah kalau kita bisa lihat di sini, ini ada bootstrap, ini friends and family, ini angels, dan ini visi. Jadi kapan kalian membiayai usaha kalian dari bootstrapping itu apabila usaha kalian masih ada di level pengembangan misi, visi, dan strategi. Nah, apabila usaha kalian naik gitu, sudah masuk ke validasi, kalian membutuhkan friends and family untuk membantu kalian. Lalu disitulah kalian membutuhkan angel untuk pada saat kalian masih lean. Saya mempunyai materi tentang startup juga yang bisa kalian baca untuk calon-calon entrepreneur supaya kalian bisa mengetahui bagaimana bisnis itu dijalankan secara lean. Nah, pada saat kalian ingin growth atau untuk scale up, itulah dimana kalian membutuhkan venture capital karena mereka menyediakan dana yang jauh lebih besar dibanding 3 pilihan yang sebelumnya. Nah, masuklah kita di crowdfunding. Gak bisa ini. Oke, nah untuk crowdfunding dan 3 pilihan lainnya saya akan melanjutkan lagi setelah ini karena kita akan melakukan sedikit diskusi dulu, lalu kita akan melanjutkan lagi untuk part 2 dari materi kita hari ini. Jadi part 1 untuk materi hari ini cukup sekian, kita akan lanjutkan di media lainnya untuk diskusi dulu. Sampai ketemu lagi di part 2. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.